Oke, sebelum surfing, pernahkah saudara membaca, khususnya Anda para ekonom-ekonom, ketika mereka di barat dihantam tentang agunan, mortgage namanya, yang kemudian itu membuat krisis. The last crisis before now, it's a mortgage. Yang kemudian sekarang itu adalah super duper diaspora spreadingin mortgage. It's a debt, startup and bling bling of debt, yaitu di mana penyebaran dan sporadis tentang pinjaman itu signifikan, lompat. Nah, kita bahas soal pinjaman dan ekonom menghadapi kekrisisan. Pada waktu itu di barat, kemudian terkait dengan properti. Yang kemudian sekarang dia diiring waktu dari titik terakhir menuju titik kemari, itu ada garis waktu dan ada kuantum. Nah, karena kita sudah terbiasa untuk membawa kuantum itu tidak hanya pada titik karakteristik yang kemudian kita bisa pindahkan terskala, dan kita bisa bawa habitat, sistem, serta ekonomnya, maksudnya ekosistemnya, yang kemudian terkait pola pembanding mutlak, yaitu manusia di dalam bumi dengan segala sistem, ekosistem, serta operasional ya, kemudian dengan sel darah tentunya. Oke. Nah, dari situ itu mulai muncul para penyakit-penyakit yang cukup signifikan, khususnya penggembungan namanya. Kegemukan, obesitas, diabetes, kolesterol itu mulai. Yang kemudian lanjut ya, kita tahu itu di titik lampau. Yang kemudian lanjut itu menjadi sebuah tumor, ya kan, tumorism, dan kemudian berubah menjadi kanker. Itu bahasa soal darah terkait dengan material yang ternyata energi materialnya itu menggerogoti. Nah, energi material menggerogoti itu terkait dengan kuantum waktu juga, yang kemudian peristiwa dan cara hidup. Nah, cara hidup di suatu tempat itu terkait dengan ekosistem dan habitat, yang kemudian terkait dengan government policy, kebijakan serta aturan-aturan, rule and law. Itu sebabnya saya sudah mengkaji semua. Nah, itulah yang membuat menjadi konektivitas mengapa pada waktu krisis itu ternyata di momen yang sama adalah pembangunan sistem edukasi yang akan diterapkan, bahwa kalau Anda mau menjadi seorang yang bekerja dalam top up dan kepemerintahan melanjutkan struktural daripada global elit menjadi global elit politik yang kemudian berprivilege dan berconnecti pride dari turunan nepotisme, kita bilang itu terkait di sana, yang kemudian banyak tuh orang-orang dikirim ke sekolah-sekolah luar negeri yang dia sudah mengambil data bahwa hal itu akan membuat krisis ekonomi. Nah, karena mereka sudah merasa sombong, belajar dari situ mereka terapkan dan kita bisa melebihkan. Ternyata keotomatisan itu menjadi roda gila, ya kan? Pada sebuah kendaraan ada, saya belajar dari ayah saya tentang roda gila di gigi 4 dan 5 di jalan yang trek lurus. Wah, keren ya, trek lurus. Nah, itulah jadi pelajaran buat kita, yang kemudian dikala itu lahirlah para filsuf penyebaran diaspora dari arah atas ke bawah, yang kemudian mendukung sebuah jalur kekuasaan dan jalur kenaikan yang salah karena tumor dan too much cancer, ya kan? Abis tumor pecah itu kanker penyebarannya dan bisa melekat pada organ-organ, itu gerak dalam dinamika kesel darahan, yang kemudian itu wah keren banget, ya kan? Yang kemudian dia mendompleng bahwa dia adalah material yang paling oke, yang bisa menyelamatkan dan merubah. Ternyata dia menjadi sesuatu yang tidak oke, karena di masa lampaunya lagi terkait hal itu sudah pernah terjadi, dan itu terkait dengan keajaiban hilang. Jadi ketika keajaiban mulai beranjak hilang di peristiwa Jesus Christ, yang kemudian dia beralih pada tahun 19-an, itu sebabnya COVID-19 dan Corona 19 menjadi permainan yang indah sekali dari dunia, yang kemudian dimainkan lagi dengan ekstra multiplayer
daripada kelokalitasan, yaitu kenasionalan yang kemudian semakin indah, ya kan. Tetapi dampaknya kita nggak tahu bahwa ternyata ini kajian saya berikutnya saya sudah gambarkan dan saya berikan di skema grafik image pet topic, yaitu tentang pembangunan jalan yang kemudian jamming, lalu kepenguasaan sebelah menyebelahnya tidak bisa melebarkan karena terkait dengan kekuasaan, yang kemudian saya gambarkan bahwa itu pembuluh darah. Lalu apa kaitannya dengan daging dan otot, kenapa perintah daripada seluruh tubuh itu tidak bisa membantu untuk membuka daripada penyempitan, tetapi justru mengepres keadaan daripada vessel atau arteri. Kita tahu vas itu adalah mempercepat sel, ya kan, jalur sel yang harusnya bebas hambatan menjadi terhambat dan mengalami pengecilan, yaitu tutup botol, yang kemudian tutup botolnya terkait dengan sudut sana tentang biji yang kemudian dijegal oleh para kaum filosofer yang mendompleng politik identitas sekelas pengajar sesat, yaitu di keterpuncakannya para guru-guru serta filosofer tingkat atas. Nah, itu adalah kajian daripada ekonom DNA yang kemudian darah, kemudian dampak, sporadis, penyebaran. Nah, kalau penyebaran daripada ajaran-ajaran guru-guru yang tidak bisa membawa pada kedamaian, justru memperkeruh suasana, maka kontaminasi pada darah pun semakin pekat, yang kemudian saya kaitkan dengan warna ungu tadi, yang kemudian itu memicu ada banyak hal, termasuk apa yang terjadi di beberapa hari ini, yaitu kajian tentang vaksin yang kemudian dia bisa melakukan penyempitan atau penyumbatan, dan ada banyak hal. Nah, itu prosentasenya kecil. Kenapa? Karena paparan asing dari luar itu prosentasenya kecil, tetapi ketidaktahuan dan penyesatan dari dalam itulah yang besar. Yang kemudian penyesatan dari dalam itu menyimpan menggunakan database daripada paparan asing itu menjadi sebuah kekuatan dan membentuk mutasi yang lain, yang kemudian di dalam otak secara unconscious dia memberikan common sense dan perintah pada seluruh tubuh. Itu sebabnya kaitannya pelebaran jalan sekarang dilakukan amat sangat sulit, karena ada kepemilikan oleh otot-otot dan daripada daging-daging serta kelemakan-kelemakan, yaitu penyumbatan, bukan cuma penyumbatan tetapi dinding-dinding daripada pelebaran jalan itu dikuasai oleh oligarki, kepengusahaan, dan ada banyak mereka yang memang bersembunyi di balik ilmu pengetahuan yang membawa mereka semakin lebih tinggi sampai ketinggiannya menggemukan, yang kemudian itu terkait dengan sejarah yang sangat lama, yaitu ketahanan pangan. Bukan ketahanan pangan, ketahanan pangan itu adalah dampak daripada manusianya yang kehilangan kemampuan manajemen akibat ketidakadilan satu sistem yang jungkat-jungkit pada jungkitan terakhir itu menjadi sebuah jungkitan yang amburadul, karena titik tengahnya dia tidak pernah disepakati oleh beban di sisi sudut-sudutnya. Nah, itu adalah kajian yang luar biasa. Itu adalah titik di mana keseimbangan harus tercipta. Nah, titik itu adalah titik nol. Titik nol itu bukan titik nol yang biasa di tengah, tidak. Titik nol itu adalah dia mengedukasi di sudut yang paling sudut tentang awal, dan kemudian sudut paling sudut tentang akhir. Itu sebabnya video ini adalah sudut paling sudut tentang akhir, di mana diasporanya kemudian maintenance dan permainan mereka kaitannya memperberat di sudut paling terakhir. Nah, itu sebabnya diberi sedikit sentilan supaya sadar diri dan menghentikan sebuah movement jongkat-jongkit, ya kan. Gasken itu adalah pola di mana piston itu, kalau piston ganda itu kiri kanan gitu kan. Nah, kita slow move dulu. Jadi slow move itu adalah pengendalian. Makanya kalau tidak mau gas, antara gas dan tidak gas itu adalah engine start. Engine start gas itu udah ada. Kalau Anda peka dalam mekanisme sebuah permesinan, ketika Anda pencet start dan mobil itu sudah nyala, itu gas sudah ada dalam prosentase ada dan tiada.
tiada itu dia daya dorongnya tidak mau mendorong, tetapi keberadaannya dia sedang memanaskan dirinya untuk mempersiapkan diri agar lebih baik. Nah, kalian nggak di sana, gas-gas, artinya kurang daripada titik kenetralan, yaitu titik mesin original hidup tetapi tidak jalan, dan kemudian nilai minusnya adalah mati mesin. Gecek mati. Gecek mati. Itu adalah lawan daripada nah, titiknya adalah statik. Kalau di bawah itu nah, itu adalah titik stabil ya. Oke. Nah, itu adalah gambaran daripada multidimensi pengetahuan yang kemudian kita akan lanjutkan setelah ini. Masalah sampah. Nah, setelah kita akan bongkar tentang lanjutannya, baru kita bisa selesaikan dan mengurai sampah serta apa keuntungannya kita memanfaatkan sampah dan apa kaitannya. Itu untuk Indonesia. Termasuk pesan-pesan untuk Ibu Megawati. Ada salam daripada Sang Cahaya yang di dalamnya ada terkait dengan sang proklamator yang adalah guru saya. Saya hanya menyampaikan salam. Ada jalan untuk kalian bersinergi bersama, tetapi tunggu waktunya. Setidaknya ada jalannya, dan itu diberkahi oleh beliau, sang proklamator itu sendiri. Bapak.